Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tentang pengertian hukum transportasi laut atau hukum pengangkutan laut. Hukum pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut itu mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan lain dengan selamat. Sedangkan pengirim itu mengikatkan diri untuk membayar ongkos dari pengangkutan tersebut. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan pengangkutan laut adalah kegiatan mengangkut dan memindahkan barang atau penumpang dengan menggunakan kapal. Dalam pasal 309 KUHD menyebutkan definisi kapal, yaitu semua perahu dengan nama apapun dan dari macam apapun. Menurut teori kemampuan, yang bisa disebut kapal adalah segala benda yang bisa bergerak di atas air. Dan menurut teori tujuan, kapal adalah sesuatu benda yang dibangun agar bisa bergerak di atas air, dan tujuannya untuk pelayaran dan bisa digunakan untuk pengangkutan orang, barang, dan atau penyelenggaraan pengangkutan di laut itu dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian yang dinamakan perjanjian charter kapal. Apakah perjanjian charter kapal itu? Charter kapal adalah suatu kontrak atau perjanjian pemilik kapal dengan penyewa untuk pengangkutan barang pada pelayaran tertentu dan pada waktu tertentu. Menurut KUHD, perjanjian charter kapal itu adalah perjanjian pemakaian atau penggunaan kapal milik orang lain yang sudah dilengkapi dengan awak kapal dan peralatan lainnya dengan imbalan berupa bayaran atas pemakaian kapal tersebut. Selanjutnya kita menuju pada jenis-jenis pengangkutan laut. Jenis-jenis pengangkutan laut di sini tuh ada 4. Yang pertama yaitu pelayaran dalam negeri. Yang kedua yaitu pelayaran rakyat. Yang ketiga yaitu pelayaran luar negeri. Yang terakhir yaitu pelayaran perintis. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangkutan laut. Jenis-jenis pengangkutan laut itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu pelayaran dalam negeri, yang kedua pelayaran rakyat, pelayaran perairan perintis, dan yang terakhir yaitu pelayaran luar negeri. Pelayaran dalam negeri itu menurut PP nomor 17 tahun 1988 yaitu kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan itu secara tetap dan dengan menggunakan semua jenis kapal, otomatis dengan menggunakan bendera Indonesia. Dan yang kedua yaitu tentang pelayaran rakyat. Pelayaran rakyat itu menurut pasal 77 UU nomor 21 tahun 1992 itu merupakan pelayaran sebagai usaha rakyat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan yang mempunyai peranan penting dan karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar bermotor, dan kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan untuk ukuran tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu pelayaran perairan perintis. Pelayaran perairan perintis itu menurut pasal 84 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1922, pelayaran perintis ini berupa angkutan perairan yang menghubungkan di daerah-daerah terpencil. Dan daerah itu belum berkembang tentunya. Adapun sebagai penyelenggaranya itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu menyelenggarakan angkutan, yaitu melalui perairan di daerah-daerah yang masih kekurangan sangat minim fasilitas ya tentunya. Dan yang terakhir yaitu pelayaran luar negeri. Pelayaran luar negeri itu merupakan pelayaran samudra
sebagai kegiatan angkutan laut ke atau dari negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur atau dengan pelayaran yang tidak tetap dan tidak dengan menggunakan semua jenis kapal. Itu ini bisa dilihat pada pasal 9 ayat 5 PP nomor 17 tahun 1988. Yaitu pelayaran luar negeri ini menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 1992 dilakukan oleh badan hukum yang ini bisa berbentuk perseroan terbatas atau bisa berbentuk perusahaan asing. Selanjutnya kita menuju yang poin B. Poin B ini kita akan membahas tentang dasar hukum pengangkutan laut. Ini di sini ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pada KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu pada buku 2 bab 5 tentang perjanjian charter kapal. Yang kedua yaitu pada buku 2 bab 5A tentang pengangkutan barang-barang. Dan yang ketiga yaitu pada buku 2 juga pada bab 5B tentang pengangkutan orang. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Yaitu yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dan yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan, dan yang nomor 3 yaitu Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2001 tentang kepelabuhan, dan yang selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan, dan yang terakhir yaitu ada Keputusan Menteri Perhubungan nomor 33 tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan penguasaan angkutan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badruddin, NIM 18220126 dari kelas ICP Hukum Ekonomi Syariah. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang asas-asas dalam hukum transportasi laut sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 85 Undang-Undang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran. Itu asas dalam hukum transportasi mempunyai 2 sifat. Yang pertama, ada yang bersifat publik dan juga ada yang bersifat privat ataupun perdata. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang asas yang bersifat publik. Apa sih itu asas yang bersifat publik? Asas yang bersifat publik itu adalah asas yang berlandaskan hukum pengangkutan dan dia itu berlaku dan berguna bagi semua pihak. Artinya baik itu pihak dalam pengangkutan ataupun pihak ketiga yang mempunyai suatu kepentingan dalam pengangkutan, ataupun bisa juga terhadap pemerintah ataupun penguasa. Nah, dalam asas yang bersifat publik ini terdapat lagi asas-asas, yaitu ada 9. Yang pertama ada asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas keterpaduan, asas kesadaran hukum, asas percaya diri sendiri, dan asas keselamatan penumpang. Nah, yang pertama di sini adalah asas manfaat. Jadi maksud dari asas manfaat ini adalah adanya nilai guna yang sebesar-besarnya bagi setiap orang. Terus juga adanya sebuah peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dan juga adanya perkembangan kehidupan yang nantinya akan berkesinambungan bagi warga negara. Itu adalah asas usaha bersama dan kekeluargaan. Maksudnya di sini bahwa suatu pengangkutan itu dilakukan karena untuk mencapai sebuah cita-cita atau aspirasi bangsa, yang mana usaha itu dilakukan oleh bersama-sama serta mempunyai jiwa semangat kekeluargaan. Yang ketiga itu adalah asas adil dan merata. Dalam asas ini hendaknya suatu penyelenggaraan pengangkutan itu dilakukan secara adil dan juga merata, dan juga tentunya dengan biaya yang dapat dijangkau oleh para masyarakat. Yang keempat itu adalah asas keseimbangan. Nah, asas keseimbangan di sini maksudnya bahwa dalam menyelenggarakan sebuah pengangkutan itu hendaknya kita memperhatikan keseimbangan baik antara sarana dan prasarana, tentang antara pengguna dan juga
penyedia jasa antara individu dan masyarakat, dan juga bisa antara kepentingan nasional dan internasional. Nah, yang kelima itu ada asas kepentingan umum. Dari sini sudah dapat kita ketahui bahwa dalam asas ini hendaknya kita lebih mementingkan kepentingan umum dulu bagi para masyarakat. Selanjutnya adalah yaitu tentang asas keterpaduan. Maksud atas asas keterpaduan di sini yaitu adalah maksudnya itu saling menunjang dan saling mengisi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses penyelenggaraan pengangkutan itu. Selanjutnya yaitu asas kesadaran hukum. Maksud asas kesadaran hukum di sini artinya setiap warga negara itu berhak untuk sadar dan taat kepada hukum, terutama terhadap hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan. Dan juga itu pemerintah juga wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya. Selanjutnya atau yang ke-8 itu adalah asas percaya diri sendiri. Nah, asas percaya diri sendiri ini maksudnya sebuah pengangkutan itu harus berdasarkan asas kepercayaan kepada kemampuan diri dan beserta kepribadian bangsa. Asas yang terakhir atau asas yang ke-9 itu adalah asas keselamatan penumpang. Nah, di sini sangat penting artinya dalam sebuah penyelenggaraan pengangkutan itu bahwa mengutamakan keselamatan penumpang, misalnya dengan cara disertai dengan asuransi kecelakaan. Sebagaimana itu juga diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Ada juga pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran, dan juga pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang angkutan di perairan. Selanjutnya yaitu pembahasan asas dalam hukum transportasi laut yang bersifat privat ataupun perdata. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran, asas yang bersifat privat atau perdata ini adalah asas yang hanya berlaku bagi kedua belah pihak, artinya bagi baik pihak itu pihak pengangkut dan penumpang atau pengirim, jadi pengangkut dan penumpang. Nah, asas ini terbagi kepada 4. Yang pertama ada asas konsensual, asas koordinatif, asas campuran, dan yang terakhir adalah asas pembuktian dengan dokumen. Nah, yang pertama adalah asas konsensual. Maksud dari asas konsensual di sini itu artinya perjanjian itu mengikat atau sah pada saat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pengangkut dan juga pemilik barang. Tetapi dalam hal pengangkutan itu perjanjian itu tidak harus secara tertulis. Artinya cukup dengan kesepakatan para pihak-pihak. Namun karena perjanjian itu merupakan hukum perusahaan dalam pengertian jual beli, maka perjanjian hendaknya itu yang lebih bagusnya adalah berbentuk tertulis, karena supaya dapat dibuktikan. Yang kedua itu adalah asas koordinatif. Nah, maksud dari asas koordinatif ini adalah bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian pengangkutan itu mempunyai kedudukan yang setara, artinya sama atau sejajar, seimbang. Artinya tidak ada pihak yang di atas dan juga tidak ada pihak yang di bawah. Baik itu pengangkut ataupun pengirim itu memiliki kedudukan yang setara atau sejajar. Yang ketiga itu adalah asas campuran. Maksud asas campuran di sini adalah artinya dalam suatu pengangkutan itu terdapat 3 jenis perjanjian. Yang pertama ada perjanjian pemberian kuasa, yang kedua perjanjian penyimpanan atau penitipan barang, dan yang ketiga itu ada perjanjian melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Nah, bukti bahwa perjanjian pengangkutan mengandung unsur pemberian kuasa itu dapat kita lihat pada pasal, antara lain itu pada pasal 365 serta pasal 371 KUHD.
dan pasal 3 serta 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan laut. Yang terakhir atau asas privat atau perdata yang keempat itu adalah asas pembuktian dengan dokumen. Artinya setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan sebuah dokumen pengangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yuniar Ika Sukmawati, NIM 182201116. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai yang pertama, para pihak dalam hukum transportasi laut, serta hak dan kewajibannya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai perusahaan penunjang dalam hukum transportasi laut. Baik, semoga menikmati. Baik, pembahasan pertama kita yaitu mengenai para pihak hukum transportasi dan juga hak dan kewajibannya. Pasti kalian bertanya-tanya, siapa saja yang menjadi para pihak dalam hukum transportasi laut? Nah, yang pertama kalian harus tahu apa sih pengertian dari pihak transportasi laut? Pihak transportasi laut yaitu para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan transportasi laut. Nah, kemudian setelah mengetahui pengertiannya, apa saja atau siapa saja yang menjadi para pihak tersebut. Nah, jadi pihak transportasi laut itu ada dua. Yang pertama, pihak pengangkut, dan yang kedua, pihak penerima atau pengirim barang, atau bisa juga penumpang. Yang pertama yaitu pihak pengangkut. Pihak pengangkut ialah pihak yang mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang atau penumpang itu dan harus berkewajiban menjaga keselamatan yang barang atau penumpang yang dimuatnya dari tempat asal atau tempat dimuat hingga ke tempat tujuan atau pelabuhan kalau dalam transportasi laut. Nah, kemudian yang kedua itu para pihak penerima atau pengirim barang atau bisa juga pihak penumpang, yaitu pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar ongkos-ongkos pengiriman atau ongkos dia ketika diangkut oleh pengangkut, mohon maaf. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi bahwasanya para pihak dalam hukum transportasi laut ini ada dua, yaitu yang pertama pihak pengangkut dan yang kedua pihak penumpang. Setelah kita mengetahui tentang para pihak hukum transportasi tersebut, selanjutnya kita harus mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak. Oke. Yang pertama tentang pihak pengangkut dahulu. Apa saja kewajiban dan hak dari pihak pengangkut? Yang pertama, kewajibannya. Merujuk pada pasal 468 KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwasanya tugas pengangkut yaitu menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya mulai dari saat diterima hingga saat diserahkan barang tersebut. Kemudian pada pasal 521 dijelaskan bahwasanya pengangkutan yaitu barang siapa yang baik dengan suatu charter menurut waktu atau charter menurut perjalanan, baik dengan suatu perjanjian lain mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, baik seluruhnya maupun sebagian melalui lautan. Nah, jadi poin pentingnya di sini yaitu melalui lautan dalam menyelenggarakan pengangkutan. Kemudian ada juga pada pasal 522 KUHD juga sama-sama menjelaskan bahwasanya kewajibannya itu menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak dimuat hingga tiba di pelabuhan. Nah, selain pada KUHD, kita merujuk pada
pasal 38 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai pelayaran. Itu juga menyebutkan bahwasanya perusahaan pengangkutan, yaitu perusahaan pengangkutan di perairan maksud saya, yaitu wajib mengangkut penumpang atau barang yang disepakati dalam perjanjian. Jadi harus mengangkut dan hingga sampai tempat tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Kemudian dalam pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang pengangkutan perairan juga menjelaskan bahwasannya kewajibannya itu harus menjaga keselamatan dari barang atau penumpang yang diangkutnya dari awal dimuat hingga sampai ke tempat tujuan. Setelah kita mengetahui tentang kewajibannya, tentunya pengangkut juga mempunyai hak-haknya. Nah, haknya yaitu menerima ongkos atau biaya pengiriman atau ongkos penumpang juga bisa, ya, yang kita menyebutkan dengan freight, dari penumpang atau pengirim dan penerima barang tersebut. Jadi, kewajibannya menjaga keselamatan yang diangkut dan haknya menerima ongkos pengiriman. Selanjutnya, tidak hanya pihak pengangkut yang mempunyai hak dan kewajibannya dalam hukum transportasi. Tentunya pihak penerima atau pengirim barang atau bisa juga pihak penumpang juga mempunyai hak dan kewajibannya dalam hukum transportasi. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama tentang kewajiban dari pihak penerima atau pengirim barang dan juga penumpang, yaitu kewajibannya membayar biaya pengangkutan atau ongkos pengiriman barang kalau itu barang, dan biaya pengangkutan penumpang sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal yang telah disepakati. Nah, kemudian haknya yaitu memperoleh keselamatan dari awal dimuat hingga ke tempat tujuan, atau kalau hukum transportasi laut berarti dari tempat awal dimuat hingga ke pelabuhan. Jadi keselamatan barang ataupun para pihak penumpang itu dijamin keselamatannya dan juga selamat sampai tujuan, tidak ada kerusakan misalkan pada barang, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang siapa saja para pihak dalam hukum transportasi, apa saja hak dan kewajibannya, kita melanjutkan pembahasan yang kedua mengenai perusahaan penunjang hukum transportasi. Nah, banyak sekali ya perusahaan atau penunjang dalam hukum transportasi laut ini. Nah, apa sajakah itu? Saya akan menjelaskannya. Baik, pihak atau perusahaan penunjang dari hukum transportasi laut ini, saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama ada ekspeditur. Nah, ekspeditur ini yaitu bisa dibilang sebagai perantara. Kalau dalam KUHD buku 1 bab 5 pasal 85 sampai 90, bahwasannya si ekspeditur ini yaitu suatu perjanjian ekspedisi dengan pengirim. Jadi dia atas nama pengirim dalam mengirimkan barang tersebut, atau bisa dibilang dengan perantara. Jadi ada pengirim barang. Nah, itu di atas namakan suatu ekspeditur itu. Nah, kemudian si ekspeditur ini mengangkut atas nama pengirim. Nah, jadi sebagai perantara antara ekspedisi dengan pengirim. Nah, itu ekspeditur. Nah, kemudian yang kedua itu ada pengusaha transportasi laut. Jadi kalau ekspeditur itu sebagai perantara, kalau yang pengusaha atau ya pengusaha transportasi ini itu dalam pasal 466 KUHD, yaitu pihak yang mengikatkan diri atau penunjang yang mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan itu sendiri tanpa mengikatkan dengan pihak lainnya. Jadi langsung pengiriman oleh si pengusaha transportasi laut ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga juga ada makelar kapal. Nah, makelar kapal ini yaitu perantara di bidang jual beli kapal atau charter mencarter kepada atas nama pengusahaan kapal, dan ini tidak berhak untuk ketika ada suatu
perselisihan, si maklar kapal ini itu tidak berhak untuk mengganti rugi. Jadi hanya sebagai saksi saja, karena maklar kapal ini itu sebagai perantara di bidang jual beli kapal atau charter menyater kapal. Seperti itu. Next, selanjutnya ada yang keempat, ada agen Duani. Nah, agen ini yaitu sebuah perantara perkapalan atau yang dahulu tugasnya mengusahakan sebuah kapal masuk ke dalam rombongan kapal tertentu. Nah, kalau sekarang tugasnya yaitu yang pertama mengusahakan dokumen perkapalan atau dokumen kapal. Dan yang kedua ini yaitu menyelesaikan tentang mengurus atau membayar bea cukai yang berkaitan dengan angkutan dalam kapal. Nah, selain itu yang kelima ada pengatur muatan atau juni padat. Nah, ini yaitu yang bertugas untuk menetapkan tempat di mana suatu barang yang diangkut oleh kapal harus disimpan dalam suatu ruangan kapal. Jadi dia menetapkan tempat yang akan menjadi tempat menyimpan barang. Nah, tempatnya ini yaitu disimpan dalam ruangan kapal. Nah, kemudian ada lagi yang keenam yaitu perfilman. Nah, menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969, nah perfilman ini yaitu suatu pihak yang bertugas untuk menampung penumpukan barang-barang, kemudian dia akan menentukan di mana barang tersebut akan disimpan atau digudangkan. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu barang-barang tersebut akan diangkut oleh perusahaan perkapalan. Jadi dia akan menentukan atau membuat penumpukan barang dan digudangkan, kemudian yang akan diangkut oleh perusahaan pelayaran atau perkapalan. Nah, itu dia pihak-pihak dari penunjang hukum transportasi laut. Nah, selanjutnya menambahkan dari ekspeditur tadi, di Indonesia sendiri ada beberapa jenis ekspedisi laut. Ada 4, ada ekspedisi laut kapal pelni, ekspedisi laut kapal barang, ekspedisi laut kapal cepat, dan ekspedisi laut peti kemas atau kontainer. Kemudian di Indonesia sendiri ada PT Pelni atau PT Pelayaran Nasional Indonesia, di mana menaungi tentang transportasi, khususnya transportasi laut ini. Di bawahnya BUMN. Nah, cukup sekian pembahasan saya mengenai para pihak hukum transportasi laut dan juga perusahaan penunjang atau pihak penunjang dari hukum transportasi laut, dan semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatku Rizal Wahyu Ramadan, NIM 18220084, akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab pengangkut dalam angkutan laut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab pengangkutan dalam angkutan laut serta prinsip-prinsip tanggung jawab dalam angkutan laut. Yang pertama akan membahas tentang pengertian tanggung jawab pengangkutan dalam angkutan laut. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikat diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan penumpang yang berbentuk badan usaha. Jadi, pengertian tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan angkutan barang dan atau penumpang untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pengirim barang serta pihak ketiga. Menurut pasal 1367 Kitab Undang-Undang Kehukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUH Perdata, tanggung jawab hukum kepada orang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas kepada perbuatan sendiri, melainkan juga perbuatan karyawan, pegawai, agen, dan perwakilannya yang lain.
apabila menimbulkan kerugian kepada orang lain sepanjang orang tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut. Nah, tanggung jawab perusahaan pengangkutan dalam angkutan laut terhadap penumpang dimulai sejak diangkut penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang atau pemirim. Dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim atau penerima, yang dimana tanggung jawab tersebut dikarenakan telah terjadinya kecelakaan. Nah, kecelakaan adalah suatu kejadian tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Mungkin saya cukupi tentang pengertian, akan membahas tentang prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkutan dalam angkutan laut. Dalam pengangkutan dikenal adanya 5 prinsip tanggung jawab pengangkutan. Yang pertama adalah tanggung jawab praduga bersalah atau presumption of liability. Menurut prinsip ini, ditekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi juga pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Maka dia dibebaskan dari tanggung jawab mengganti rugi kerugian itu. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum atau illegal acts sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang-undang tentang masing-masing pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga. Biasanya dirumuskan dengan seperti ini, kecuali jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu dapat karena kesalahannya. Itu diksinya. Nah, dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Dalam ketentuan pasal 468 ayat 2 KUHD, yaitu apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagai atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim. Kecuali dia dapat membuktikan bahwa diserahkan sebagai atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya. Dengan demikian, jelas bahwa dalam pengangkutan di Indonesia, prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga bersalah keduanya dianut. Tetapi prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas. Sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian. Artinya, pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan. Tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau lalai, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Lalu tanggung jawab kedua yaitu tanggung jawab atas dasar kesalahan atau based on fault or negligence. Dapat dipahami, dalam prinsip ini dijelaskan bahwa setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ini diberikan pada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1368 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum atau illegal acts sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang-undang tentang masing pengangkutan. Nah, dalam KUHD, prinsip ini juga dianut pada pasal 468 ayat 2, 468 ayat 2. Lalu prinsip tanggung jawab pengangkutan nomor 3 yaitu tanggung jawab pengangkut mutlak atau absolute liability. Pada prinsip ini, titik beratnya adalah pada penyebab bukan kesalahannya. Pada penyebab bukan kesalahannya. Nah, menurut prinsip ini, pengangkut yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian. Unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari bertanggung jawab. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian. Unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun
dalam menyelenggara pengangkutan ini. Dalam peraturan perundang-undang mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Akan tetapi, tidak berarti bahwa pihak-pihak yang tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Para pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan, maka dalam perjanjian pengangkut harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan. Lalu, tanggung jawab keempat adalah pembatasan tanggung jawab pengangkut atau limitation of liability. Bila jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 468 KUHD itu tidak dibatasi, maka ada kemungkinan pengangkut akan menderita rugi dan jatuh pailit atau bangkrut. Menghindari hal ini, maka undang-undang memberikan batasan tentang ganti rugi. Jadi pembatasan ganti rugi dapat dilakukan oleh pengangkut sendiri dengan cara mengadakan klausal dalam perjanjian pengangkut, konsumen atau charter party, dan oleh pembentukan undang-undang. Lalu tanggung jawab nomor 5, yaitu presumption of non-liability. Dalam prinsip ini, pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini, bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggung jawab ataupun dinyatakan bebas tanggungan, atau benda yang diangkutnya tidak terdapat pengecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda dalam angkutan. Prinsip-prinsip tanggung jawab perusahaan pengangkut diatur dalam Undang-Undang Pelayaran yang terdapat dalam pasal 40 dan pasal 41. Tersebut menyatakan bahwa perusahaan angkutan menggunakan prinsip tanggung jawab pengangkut mutlak dan prinsip tanggung jawab praduga bersalah. Mungkin saya cukupi sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.